Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 12, kelompok 2. Akan memaparkan tentang Learning Journal Nasionalisme. Nasionalisme, suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayah. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Ketiga, adanya ikatan rasa serastip dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme: hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Sajian nasionalisme ini bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen peserta diklat menjadi aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila 1 dan sila kedua. Yang pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Kedua, ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Keempat, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang agamis. Hasil yang dicapai bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan hak dan yang batil. Wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur dan mempunyai integritas. Kemudian, hormat pada orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku korupsi lainnya, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yaitu toleran, tidak zalim, sopan santun, saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai, siap selalu membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demokratis. Hasil yang dicapai, tidak mau menangnya sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yaitu mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong,
ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari seperti tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Peran ASN: pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.